Oke, selamat pagi teman-teman. Back to my class. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti apa saja yang akan kita bahas, kita simak di video berikut ini. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa saja wilayah Indonesia? Wilayah Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal berapa? Pasal 25 huruf A. Kemudian di dalam pasal itu menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Sehingga ketika kita membahas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita juga membahas tentang negara Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian kita masuk ke topik pertama dulu. Teman-teman bisa lihat di peta yang saya perjelas ini, bahwa di dalam peta itu teman-teman bisa melihat ada berbagai pulau yang ada di Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Ada pulau apa saja? Kita mulai dari Pulau Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai pada Papua. Cukup membentang, cukup banyak, dan ada puluhan lagi pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Oke, itu pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian apa kaitannya dengan wilayah? Bahwa pulau-pulau ini merupakan bagian atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, teman-teman perlu tahu bahwa ketika kita mau membahas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan Deklarasi Juanda. Nah, apa Deklarasi Juanda? Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang menyatakan bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Kemudian hal itu disetujui oleh PBB melalui lembaganya yang disebut UNCLOS, yaitu konferensi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Sehingga setelah disetujui oleh dunia melalui PBB, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Nah, kemudian ada apa saja sih pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 85 ini? Pada undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Indonesia ini dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu ada laut, darat, dan udara. Kemudian di undang-undang itu juga sudah diperjelas bahwa Indonesia atau batas-batas negara Indonesia berbatasan dengan negara mana saja, diperjelas di situ. Oke, sebelum kita masuk ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia, kita perlu tahu dulu Indonesia berbatasan dengan negara mana saja sih? Yuk kita lihat peta berikut ini. Dalam peta tersebut teman-teman, bisa teman-teman lihat bahwa Indonesia berbatasan dengan berbagai negara mulai dari utara, kemudian selatan, barat, dan timur. Nah, pada peta tersebut kita menuju ke utara terlebih dahulu. Di utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Itu bentuk perbatasan darat. Jadi berbatasan bentuk darat ya. Kemudian kalau yang berbatasan secara laut, Indonesia berbatasan dengan 5 negara, yaitu ada Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Nah, ini berbatasan secara laut. Kita lanjut ke sisi timur. Sisi timur, ketika kita melihat, tentu yang paling pojok adalah Papua. Seperti itu. Nah, Papua berbatasan dengan mana? Papua berbatasan dengan Papua New Guinea, yaitu yang dulu termasuk bagian dari Indonesia kemudian memisahkan diri. Nah, ini berbatasan laut atau darat? Tentu berbatasan darat. Nah, perbatasan lautnya Indonesia berbatasan dengan perairan Samudra Pasifik. Seperti itu. Oke, kita ke sisi selatan. Di sisi selatan Indonesia berbatasan dengan negara mana? Di sisi selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste. Kemudian selain dengan Timur Leste,
Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia, juga dengan perairan dari Samudra Hindia. Nah, kemudian kita masuk ke sisi barat. Sisi barat Indonesia berbatasan dengan mana? Indonesia tidak berbatasan dengan darat dari negara lain, namun berbatasan perairan negara India berbatasan dengan Indonesia, kemudian berbatasan juga dengan perairan Samudra Hindia. Seperti itu. Jadi teman-teman, karena Indonesia adalah negara yang diapit oleh dua benua dan dua samudra, maka Indonesia tentu berbatasan langsung dengan perairan dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Seperti itu. Baik teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas masalah batas wilayah, sekarang teman-teman bisa simak peta yang berikut ini. Nah, dalam peta tersebut, teman-teman bisa lihat bahwa Indonesia berada di tengah-tengah antara benua Asia dan benua Australia. Bisa dilihat ya. Kemudian, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, apa keuntungan dari kita berada di tengah-tengah? Keuntungannya, kita menjadi negara yang sangat kaya dan subur. Apa saja kekayaan yang kita miliki? Ada banyak sekali jenis ikan. Indonesia memiliki berbagai jenis ikan yang nilai jualnya cukup tinggi. Sampai ada beberapa kasus bahwa kapal pencari ikan dari luar negeri masuk ke Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan potensi laut, seperti itu. Kemudian potensi daratnya, karena kita berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, tentu ketika ada perubahan teknologi, kemudian perubahan pasar bebas, kita akan ikut merasakan perubahan-perubahan itu, seperti itu. Karena secara otomatis akan melewati Indonesia untuk melakukan transaksi. Nah, inilah beberapa keuntungan Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Oke teman-teman, sekian pembelajaran dari saya. Jadi saya rasa cukup jelas. Apabila teman-teman masih kurang jelas, teman-teman bisa menanyakan melalui WA di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.